Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, melalui mimbar Jumat yang mulia di hari Jumat yang senantiasa membawa keberkahan kita semuanya, hendaknya kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa kita berupaya melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan berupaya senantiasa meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa sudah di penghujung tahun 2023 dan tidak lama lagi kita akan masuk di tahun baru 2024. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yawmu khairu min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yawmu sawa'u min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yawmu syarru min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia menjadi orang yang merugi. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, sungguh dia telah menjadi orang yang terlaknat. Jadilah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu kesempatan untuk selalu lebih baik dari kali. Jangan sampai kita sama apalagi merugi. Dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan, dialah orang-orang senantiasa memanfaatkan waktu kesempatan usia yang Allah titipkan pada kita untuk senantiasa beramal soleh. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang baik itu?" Rasulullah menyampaikan, "Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan Allah usia panjang dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang tapi jelek amal perbuatannya. Karena itulah kita pastikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ketika Allah titipkan usia yang panjang kepada kita, benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan amal kebaikan, agar kita kelak di kemudian hari ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita bisa menjawab dengan benar. Ketika kita di hari akhirat nanti, baginda Rasulullah menyampaikan, "La tazula qadama 'abdin hatta yas'ala an arba'in." Tidak bergeser
tidak melangkahkan kaki kita ketika di yaumul qiyamah nanti, kecuali harus melalui pertanyaan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur kita habiskan selama ini untuk apa. Allah berikan usia kita panjang, kita pergunakan untuk apa. Wa an jasadihi fima ablahu, tentang fisik kita yang sempurna ini, kita kemudian meninggal dunia, seluruh anggota badan kita selama ini yang kita pergunakan hidup dunia, kita pergunakan untuk apa. Wa an ilmihi bima fa'ala fihi, tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita amalkan ilmu kita selama ini. Wa an malihi aina iktasabu wa fima anfaqahu, tentang harta yang Allah titipkan kepada kita ditanya tentang 2 hal. Dari mana sumbernya dan untuk apa kita belanjakan. 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang benar-benar akan menghantui pikiran kita. Sudahkah usia kita, fisik kita, ilmu kita, harta kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran digambarkan bahwa kita ini sudah berada di penghujung kehidupan kita. Kita sebentar lagi akan mendatangi waktu maghrib, dan saat ini kita sudah melewati waktu asar. Karena itu baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertegas dalam surat Al-Asr yang kita hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya setiap manusia pasti dalam kerugian. Semua manusia pasti akan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan diri kita senantiasa berada dalam kondisi iman yang sempurna sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita dalam keadaan iman Islam, membawa kalimat la ilaha illallah. Wa amilus shalihat, dan senantiasa melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang senantiasa berwasiat, bertutur kata, bertausiah, menyampaikan yang benar dimanapun dan kapanpun kita berada, terutama kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, saudara kita, jamaah kita. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada. Wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa berwasiat kepada kesabaran. 4 hal ini yang memastikan kita tidak akan merugi selama hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikan apa yang kita sudah lakukan untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Kita orang yang beriman dipanggil Allah, jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita bermuhasabah di penghujung tahun ini. Selama ini kita sudah melakukan apa saja, berapa amal soleh sudah kita kumpulkan, dan berapa dosa yang kita kumpulkan pula. Karena nanti di akhirat kelak, ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amal kita, maka semuanya akan tampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik walaupun sekecil biji zarah,
maka akan ditampakkan oleh kita semua. Dan barang siapa yang beramal buruk, walaupun seperti zarrah pun pula akan ditampakkan kelak di akhirat kelak. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita bermuhasabah, ternyata banyak dosa-dosa yang belum kita taubati, banyak kesalahan-kesalahan yang belum kita akui, dan saat inilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ligatin, untuk persiapan bekal kita di akhirat kelak. Karena hanya bekal iman dan amal soleh itu sajalah yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Bahkan amal soleh yang kita kumpulkan belumlah tentu memberikan kepastian kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat dekat bagi orang-orang yang senantiasa menjadi muhsin, orang yang selalu berbuat baik dan selalu menyerukan kebaikan dimanapun kita berada. Menjaga ihsan, menjaga muhsin. Diri kita pastikan menjadi orang-orang yang punya predikat muhsinun, orang-orang yang selalu berbuat baik, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak cukup kita bangga dengan amal ibadah kita, tapi yang kita minta adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri semua beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan buka pintu keberkahan, pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, manakala penduduk negeri itu mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan cabut rahmat nikmat itu sebab ulah perbuatan manusia itu sendiri. Karena itu ini bersifat kolektif. Di samping kita harus baik secara individu, tetapi secara kolektif juga harus baik. Baik secara masyarakat, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara pun pula harus perhatikan akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut dengan fitnah yang datang, yang itu tidak menimpa hanya khusus orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul 'adzab. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah timpakan azab, yang itu azab itu tidak menimpa bagi orang-orang yang zalim saja, tidak. Tapi semua kena azab atas ulah manusia. Jika mana kita tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kemungkaran dibiarkan saja, maka ketika azab Allah akan tiba, maka semua akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosa kita, dan ketika kita menyongsong tahun baru 2024, Allah panjangkan usia kita yang penuh dengan keberkahan. Allah limpahkan rezeki yang penuh dengan keberkahan, dan negeri kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.